dalam suasana Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada malam hari ini kita renungkan beberapa sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan menjadikan kita terus berada di jalan yang lurus sebagaimana harapan kita. Setiap sholat kita selalu beringat ia akan na'budu ia akan nasta'in, lalu kita bermohon kepadanya ihdinas siratal mustaqim. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, dalam konteks Maulid Nabi, maka kita bisa banyak membicarakan tentang kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa belajar tentang bagaimana sejarah hidup baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita juga bisa belajar tentang bagaimana perjuangan dan dakwah. Kemudian kita juga bisa belajar tentang bagaimana rumah tangga baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan lain sebagainya. Tapi pada malam hari ini mari kita coba merenungkan tentang akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, ketika kita mengingat di hari terakhir baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan ingat sabda beliau yang sering kita dengar, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, wa kitabullah wa sunnati." Kemudian dalam riwayat lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Dua hadis ini menjadi pegangan buat kita semua dalam konteks bagaimana kita mengisi kehidupan kita. Hadis yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Taraktu amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, wa kitabullah wa sunnah." Aku tinggalkan untuk kalian semua dua hal yang apabila engkau berpegang teguh kepada keduanya, maka engkau tidak akan tersesat selama-lamanya. Nah, kedua hal itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, pesan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sangat relevan renungkan kembali pada saat kita memperingati hari terakhir baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan Allah. Rasul katakan, "Kutinggalkan untukmu dua hal, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yang apabila kita pegang kepada keduanya, maka tidak akan tersesat." Nah, yang jadi soal adalah sejauh mana kita berpegang teguh kepada keduanya ini. Apakah segala urusan kita yang kita lalui dari hari ke hari, baik dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan bermasyarakat, dan bahkan dalam kehidupan bernegara, kita menggunakan keduanya sebagai panduan. Ketika ini menjadi panduan, maka insya Allah apa yang Allah katakan di dalam surat As-Sabat, "Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur," maka akan bisa diwujudkan. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah. Kemudian hadis yang kedua yang senantiasa kita ingat, Rasulullah katakan, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, bagaimana akhlak ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum Allah utus kepada masyarakat Arab pada saat itu. Nah, saya mengutip ini di dalam kitab
kondisi kehidupan masyarakat Arab yang menurut kita cukup mengerikan. Ya, kondisi hidup masyarakat Arab pada saat itu bisa mengutip apa yang ditulis di dalam ayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karya Profesor Quraisyihab. Di dalam kitab itu dikatakan sebagai berikut: masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam, jahiliyah itu dipenuhi dengan kehidupan yang ditunjukkan oleh kesombongan, kemarahan, dan ketidaktahuan, dengan kepercayaan yang sesat, peribadatan yang salah, kekuasaan yang sewenang-wenang. Ini tidak ada panduan yang memberikan kedamaian dan ketidakadilan hukum. Kondisi ini menimbulkan rasa takut, kemudian khawatir, kekacauan yang tidak berkunjung berakhir. Ini tulisan di dalam kitab itu. Masyarakat Arab mengalami kemerosotan moral, minuman keras, judi, cabul, dan seks bebas adalah hal biasa. Ini tulis Profesor Quraisyihab dalam kitab itu. Judi, cabul, seks bebas adalah hal biasa. Membunuh anak perempuan yang baru lahir, berjudi, dan merendahkan wanita. Ini kondisi masyarakat Arab sebelum junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus di tengah-tengah masyarakat Arab. Maka sangat logis ketika baginda Rasul katakan innama bu'istu litammima makarimul akhlaq. Maka dalam kondisi akhlak yang seperti itulah maka junjungan Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, pertanyaan kita adalah akhlak yang seperti apa yang ditunjukkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus ke tengah-tengah masyarakat. Nah, dalam salah satu hadis ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana akhlak Rasul? Akhlak baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam?" Kemudian dijawab oleh Sayyidatina Aisyah, "Kana khuluqul Qur'an rawu akhlak." Jadi Sayyidatina Aisyah menjawab bahwa akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, itulah hadis yang menunjukkan bahwa kehadiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memperbaiki akhlak, yang tadi akhlak yang luar biasa mengerikan menurut kita, dan kita kembali berhadapan dengan sebagian dari akhlak-akhlak itu muncul dalam kehidupan kita saat ini. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, maka persoalan kita adalah bagaimana Al-Quran kemudian menjadi panduan kehidupan kita agar akhlak kita tetap dalam kemuliaan. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, maka kita jadikan Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupan kita agar akhlak kita sesuai dengan yang Allah inginkan. Di dalam Al-Quran sangat banyak dijelaskan tentang bagaimana akhlak manusia terhadap Tuhan, akhlak terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian akhlak manusia dengan sesama manusia. Kemudian akhlak manusia terhadap dirinya sendiri, akhlak manusia terhadap lingkungan dan alam sekitar. Nah, Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, usaha untuk menjadikan kita berakhlak mulia itu bermakna bahwa seharusnya
nilai-nilai Al-Quran itu terwujud dalam perilaku kita sehari-hari. Perilaku seorang muslim ya, dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk dirinya sendiri, kemudian untuk diri dan keluarganya, kemudian untuk diri dan masyarakat ya, dalam konteks hubungan bermasyarakat, kemudian berbangsa dan bernegara. Nah, bagaimana Al-Quran menunjukkan bahwa akhlak yang harus dimiliki oleh seorang muslim itu seperti apa? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qu anfusakum wa ahlikum nar." Qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu ya, dari api neraka. Jaga diri dan keluarga dari api neraka. Kemudian Allah juga berfirman, "Atiullah wa atiur rasul." Taatlah engkau kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ini apa artinya? Maka kalau ayat ini kita terjemahkan kemudian kita hubungkan dengan ayat-ayat yang lain, maka jaga diri dan keluarga, kemudian ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Rasul itu sangat konsisten dan sejalan dengan yang tadi wasiat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ditinggalkannya Al-Quran dan Sunnah. Atiullah wa atiur Rasul itu bermakna bahwa kita taat terhadap Al-Quran, kita mengikuti Al-Quran, kemudian kita mengikuti Sunnah. Nah, bagaimana Al-Quran dan Sunnah kemudian menjadi panduan bagi kehidupan kita di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam berbangsa dan bernegara. Kita mengambil beberapa contoh dari wa anfusakum wa ahlikum nar, itu bisa dimakna ditafsirkan lebih luas. Itu apa artinya? Nah, ini kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat di dalam Al-Quran, maka sesungguhnya ayat ini memerintahkan kepada kita agar kita selalu bertakwa kepadanya, melaksanakan semua perintah Allah, kemudian meninggalkan semua larangan. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, mana ayat-ayat yang terkait dengan perintah Allah, mana ayat-ayat yang terkait dengan larangan Allah. Maka ketika Allah katakan qu anfusakum wa ahlikum nar, maka kita teringat dengan ayat yang pertama yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi